Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam hebat buat guru semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hatta SE. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Muara Muntai. Saya mengajar ekonomi dan saya tercatat di sini sebagai siswa PPL atau mahasiswa PPG tahun 2023 di Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Sebelum ini hadir semua kan? Satu orang yang masuk? Ya. Siapa namanya? Ibi. Saya mohon untuk memimpin doa doanya untuk Arya, mohon memimpin doa supaya kerjaan kita hari ini Siap, gerak. Mari teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Arya sudah berdoa. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Yang pertama yang saya harapkan dan kita semua siswa mampu menjelaskan pengertian konsumsi, kemudian memahami apa itu fungsi konsumsi, kemudian bisa dari pengertian konsumsi kita dapat memahami tentang penerapan konsumsi, kegiatan konsumsi, kemudian menganalisis kegiatan konsumsi, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Itu tujuan pembelajaran kita. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kalian pernah belajar di Indomaret kan? Apa yang kalian rasakan? Dingin ya, ada musik dan lain sebagainya. Sementara kalau kita belanja di pasar tradisional, apa? Panas ya. Jadi bukan itu sih tujuannya. Kalau di pasar tradisional dan di pasar supermarket itu ada perbedaan dan harga pun juga beda. Baik, saya rasa kalian sudah memahami bagaimana belanja di supermarket dan di pasar tradisional. Kemudian kita akan coba masuk ke materi hari ini. Untuk materi kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Saya sendiri yang khusus Hatta SE, SMA Negeri 2 Muara Muntai, PPG Dalja 2023, LPTK Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur tahun 2023. Tujuan pembelajaran kegiatan ekonomi konsumsi. Kalian bisa lihat kan? Bisa ya. Yang pertama pengertian konsumsi, kedua memahami fungsi konsumsi, ketiga menerapkan kegiatan konsumsi sehari-hari dengan skala prioritas, kemudian yang keempat mengidentifikasi faktor-faktor kegiatan konsumsi, kemudian yang keempat, yang kelima menyajikan karya melalui media video dan properti lainnya berdasarkan kelompok masing-masing, dan menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Kemudian di sini ada latar belakang
konsumsi adalah sebuah kegiatan dalam perekonomian selain produksi dan distribusi. Dalam melakukan kehidupan, manusia tidak bisa lepas dari kegiatan konsumsi. Merupakan sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan dengan menggunakan dan memanfaatkan atau menghabiskan suatu barang. Kemudian pada dasarnya mengkonsumsi suatu barang memiliki tujuan, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan jasmani ataupun rohani seseorang. Nah, sebelum saya melanjutkan, kalian sudah memahami nggak di sini apa itu konsumsi? Mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Baik. Kemudian pengertian konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Kegiatan konsumsi juga adalah jenis kegiatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan individu atau secara bersamaan. Jadi tujuan konsumsi ini tujuannya menghabiskan nilai guna suatu barang. Ya, contoh misalnya ketika kalian membeli buku, tentu kan ada manfaat. Kalian harus memakai, habis itu habis pakai, lalu kalian beli lagi. Nah, seperti itulah untuk menghabiskan nilai guna suatu barang. Kemudian ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, bisa lihat kegiatan dilakukan secara langsung. Ciri-ciri kegiatan konsumsi yang pertama, kegiatan dilakukan secara langsung. Dua, barang yang terlibat dalam kegiatan konsumsi. Yang ketiga, barang yang dibeli selalu berkurang nilai gunanya. Maksudnya di sini adalah tentu kalau kita misalnya beli suatu barang seperti ini, tentu kan kita akan memakai, akan menghabiskan, ya toh? Nggak mungkin kalau kita membeli barang tanpa kita memakai. Kemudian fungsi kegiatan konsumsi. Sebelum saya jelaskan, ada yang bisa membantu saya untuk menjelaskan? Oke, kalian perhatikan baik-baik ya. Fungsi kegiatan konsumsi yang pertama, mendorong adanya produktivitas, mendorong adanya aktivitas produksi. Maksudnya kalau kita sering konsumsi, itu kan barang cepat habis, lalu perusahaan selalu akan memproduksi. Kemudian yang kedua, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan secara fisik dan jasmani. Yang keempat, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Yang kelima, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang keenam, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Yang ketujuh, sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Nah, itulah yang dimaksud dengan fungsi kegiatan ekonomi konsumsi. Kemudian apa manfaat dari semua ini, dari kegiatan konsumsi? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat mempertahankan hidup. Apa yang dimaksud ini? Ayo. Nah, gimana? Membeli beras, artinya kebutuhan yang pokok. Kemudian kegiatan konsumsi dapat memberikan kepuasan bagi konsumen. Artinya barang-barang ketika kita beli sesuai dengan keinginan kita, baik manfaatnya, kualitasnya, dan asas manfaatnya yang kita dapat. Kemudian memunculkan rasa bahagia bagi konsumen. Apa itu memunculkan rasa bahagia? Apa? Konsumen dipuaskan. Ya, paham ya namanya? Oke.
konsumen merasa puas ketika membeli satu barang. Kalau misalnya tidak puas, mungkin dia beli. Kemudian perilaku konsumsi bisa membuat perekonomian menjadi lebih maju. Contoh misalnya di daerah kita ya, di Leka Priang, kalau misalnya tidak ada konsumsi, mungkin kan ada pasar. Di sini Leka Priang pasar apa namanya? Pasar malam. Kalau kalian tidak belanja, maka pasarnya itu akan sepi, lalu tidak ada aktivitas pasar. Makanya kita harus mengkonsumsi suatu barang. Kemudian yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Yang pertama, tingkat pendapatan. Nah, ini tingkat pendapatan ini tidak mungkin orang berbelanja kalau tidak ada pendapatan. Ada yang sudah kerja di sini? Atau bapaknya? Siapa katanya jawab? Bapaknya yang sudah kerja. Ya, tahu gaji bapaknya berapa? 3 jutaan. Oke, 3 jutaan. Tentu kalau misalnya punya gaji, tentu ada pendapatan, tentu belanja. Kemudian harga barang dan jasa. Kalau barangnya mahal, harganya mahal, tentu untuk belanja itu berkurang. Kemudian yang ketiga, selera dan gaya hidup. Apa yang dimaksud selera dan gaya hidup? Ya? Gengsi. Satu gengsi. Maksudnya contohnya gini, maksudnya yang disebut gengsi ini. Gengsi ini misalnya merek, dia nggak mau harus pakai kardinal, dia nggak mau pakai yang lokal. Nah seperti itulah kira-kira. Kemudian ada juga yang belanja yang berdasarkan kemampuan hidupnya. Ada juga yang berbelanja sesuai dengan tren zaman. Yang ketiga adalah yang keempat, adat istiadat dan kebiasaan. Nah, kira kita ini banyak adat nih dan kebiasaan. Salah satunya misalnya tidak sama toh pembelanjaan di Leka Priang dengan di kota-kota. Tentu di sini banyakkan berbelanja keterkaitan dengan perkebunan, menanam sawit dan sebagainya. Tapi kalau di kota banyakkan keterkaitan dengan kebutuhan mereka juga. Seperti itulah yang maksudnya adat dan kebiasaan. Paham anak-anak ya? Paham. Kemudian yang kelima, tingkat pendidikan seseorang itu juga sangat mempengaruhi. Maksudnya di sini adalah tingkat pendidikan itu orang tidak akan mungkin membelanjakan sesuatu pendapatan atau gaya hidup, tentu akan disesuaikan dengan pendidikan. Tentu kalau pendidikan yang tinggi, pendapatan itu juga besar dan gaya hidup juga besar. Jenis kelamin, nah beda belanjaan perempuan dengan laki-laki. Misalnya kalau di Leka bisa baju perempuan, apa yang dijual oleh pasar? Skincare, tentu kebutuhan perempuan, mungkin dijual kebutuhan laki-laki. Dan terakhir, jumlah penduduk. Ada yang bisa bantu saya kah? Apa itu jumlah penduduk dengan mempengaruhi kegiatan konsumsi? Kalau banyak penduduknya, banyak yang beli. Setuju nggak yang disampaikan? Betul sekali. Jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi kegiatan konsumsi. Kalau misalnya penduduknya banyak, tentu yang dibelanjakan juga banyak, dan perputaran uang itu juga sangat banyak. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan dari sini? Baik, kalau begitu saya akan mencoba membagikan LKPD untuk kalian. Nanti saya akan memberi kesempatan untuk kalian untuk bertanya ya. Ini saya tidak print semuanya, hanya print ini. Oke, kita akan bagi kelompok ya. Untuk Ahmad Muhadi, Alifata,
Kemudian Ananda Yuri Ilham Brigadir, Andika, Anita, Arini. Oke. Silakan menduduki kelompok siswa. Ya. Ayo, Pak. Kita duduk. Maksudnya kalau saya hadir, sebut saja dulu. Jadi saya cepat dulu. Kamu ya. Oke, ini dibagi beberapa kelompok. Kelompok pertama yaitu kinestetik, kemudian kelompok kedua auditori, kelompok tiga visual, kelompok empat apa? Visual. Baik. Coba sudah baca LKPD-nya? Ada yang belum paham? Silakan bertanya. Bapak kasih waktu 3 menit. Jadi maksudnya ini terkait penjelasan Bapak tadi, anak-anak diminta, itu ada di LKPD, anak-anak diminta untuk membuat materi tadi dalam bentuk produk. Ada yang disebut dengan mungkin seperti produk pop album, kemudian ada misalnya PPT, video, kemudian auditi dan sebagainya. Paham? Paham ya? Ada yang belum paham? Oke, kalau misalnya sudah paham, sekarang kita mulai bekerja. Saya tunjuk ke kelompok dulu. Untuk kelompok sini kinestetik, kamu ya? Oke, beserta yang lain. Kelompok 2, Arya, ya. Kamu kasih tahu kawan-kawannya di ya. Kelompok visual, siapa yang tunjuk? Aku ya. Ya oke. Untuk kelompok satu lagi visualnya kamu. Baik. Sebelum dimulai tugasnya, ada yang bertanya? Wah, kalau begini sebelum kita tuh berdiri dulu. Tidak ada dulu KPD. Ada saya ya. Ini kayak mulai ngantuk ini nih satu tugas. Baik. Nanti kalau misalnya yang salah kita beri sanksi ya, biar sama yang ini. Oke, ikuti saya. Ini namanya game setuju. Game setuju ya. Kepala, kaki, kuping, hidung. Ikuti kata-kata saya ya. Kepala, kaki, kuping, mulut, kaki, hidung. Aduh. Saya bilang kan ini tidak. Oke, baik. Duduk, silakan. Terima kasih ya. Biar kita lebih refresh lagi. Oke, enjoy sudah? Oke, terima kasih. Sekarang kita mulai mengerjakan seperti yang saya jelaskan tadi, kelompok ini, kemudian visual, auditori. Untuk auditori apa yang dibuat? Video penjelasan. Oke, setuju. Untuk kinestetik, membuat fokus, sudah ada alat-alatnya. Oke, siap. Untuk kelompok visual, poster, setuju. Kelompok visual, slide PPT, siap ya. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Siapa?
10 menit lagi. Terima kasih atas tugasnya, kerjanya. Kita dengarkan sama-sama hasil daripada kelompok yang siap dulu, kelompok 2 nih, auditori. Oke, silakan maju 3 orang. Masing-masing punya tugas. Ya, silakan. 5 menit ya. Saya kasih waktu 5 menit. Iya, tunggu saya. Ya, saya minta kamu jelaskan jangan semua nanti. Oh ya, udah ya. Perkenalan jangan lupa pembuka perkenalkan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Di sini kami dari kelompok auditori. Sebelum masuk materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami sendiri. Saya sendiri Arya. Saya Rina Ramadhani, saya Margareta. Dan Ahmad, Ridho, Dani, ada Anita. Materi. Dari apa dulu? Materi 1. Kegiatan konsumsi. 2. Ciri kegiatan konsumsi. 3. Fungsi konsumsi. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Kegiatan konsumsi bisa terjadi ketika produsen menjual barang atau jasa langsung pada konsumen. Ciri kegiatan konsumsi. Barang atau jasa yang digunakan dalam kegiatan konsumsi merupakan barang konsumsi. Barang konsumsi adalah barang yang habis setelah dikonsumsi 1 kali. Fungsi konsumsi bisa memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat mempertahankan hidup. Kegiatan konsumsi dapat memberikan kepuasan bagi konsumen, memunculkan rasa bahagia bagi konsumen. Perilaku konsumsi bisa membuat perekonomian menjadi lebih maju. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pola konsumsi adalah besarnya pendapatan, tingkat harga, tingkat bunga, sosial ekonomi, dan selera. Merupakan faktor utama dalam menentukan konsumsi seseorang akan barang dan jasa. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Oke, ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak? Paham ya? Paham. Baik, terima kasih untuk kelompok auditori. Mudah-mudahan yang disampaikan kelompok auditori tadi kita bisa menyimak dan ambil manfaatnya. Oke, kelompoknya saya tadi mencoba coba kirimkan video saya ya, nanti kita tampilkan. Kirim ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya. Siap. Silakan maju. Bikin apa ini? Kotak bol. Apa itu kotak bol? Oh iya, mau agak dekatkan Pak Raul. Oke, siap. Boleh, silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini memperkenalkan kelompok kami. Sebelum masuk materi, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Berikut nama-nama kami. Di sini ada Istina, Sherly, Denis, Febri, Alif, dan Hardy. Kita berbagai gaya kegiatan konsumsi. Di sini ada pengertian kegiatan konsumsi, ciri kegiatan
menyediakan mekanisme tertentu agar hasil produksi dapat dibagi rata. Selanjutnya, tujuan konsumsi. 1. Mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. 2. Menghabiskan nilai guna barang sekaligus. 3. Memuaskan kebutuhan secara fisik. 4. Memuaskan kebutuhan rohani. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. 1. Besarnya pendapatan. 2. Tingkat harga. 3. Tingkat bunga. 4. Sosial ekonomi. 5. Selera. 6. Kebiasaan konsumen. 7. Tingkat pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Begitu penjelasan dari kami memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya adakah yang perlu ditanyakan. Ya, silakan kelompok siswa. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya dari kelompok siswa, saya ingin bertanya apa saja contoh dari kegiatan konsumsi itu dilakukan secara langsung. Baik, kami menerima pertanyaannya, kami akan menjawab. Sebelum ulangi pertanyaan biar kawan-kawan. Saya Rita dari kelompok siswa. Saya ingin bertanya apa saja contoh kegiatan konsumsi itu dilakukan secara langsung. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaannya kami terima, kami akan menjawab. Apa saja contoh konsumsi itu dilakukan secara langsung? 1. Membeli makanan di warung. 2. Membeli pakaian di toko. 3. Membeli bahan pokok di pasar. 5. Membeli alat rumah tangga di pasar atau di toko. Sekian jawaban dari kami. Apakah saudari kelompok siswa merasa puas? Bisa gue nanti yang disampaikan. Maksudnya tadi saya perjelas lagi apa saja barang yang dikonsumsi itu. Contoh, ketika kita misalnya masuk supermarket atau masuk warung, kita beli kue, nah kita langsung mengkonsumsi. Atau kita beli beras, langsung masak. Itulah contoh-contoh barang konsumsi. Paham ya? Jadi sampaikan kawan. Beri satu kesempatan lagi. Ada yang Ada bertanya? yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Tidak ada. Baik, silakan ditutup. Baik, kami tutup. Hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam pengertian konsumsi. Semoga apa yang kami sampaikan teman-teman bisa mengerti. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta kita refleksi dari pelajaran kita tadi dan kawan-kawan yang disampaikan tadi, apa-apa yang bisa kita nilai. Karena kelompok visual tidak mempresentasi, bisa nggak bantu refleksi, ya? Dalam bisa refleksi, maksudnya gini, yang disampaikan ini lah maksudnya atau apa gitu menurut kamu kan, untuk kegiatan dari konsumsi. Bisa maju ke depan? Untuk refleksi ya. Adik-adik dengarkan kawannya untuk merefleksi. Bisa kamu buat refleksi. Cukup aja 2 orang ya. Ya silakan. Dari presentasi kelompok 1 dan 2 tadi, saya bisa tahu tentang konsumsi, bermacam-macam konsumsi, kan ekonomi. Dan kita juga bisa kayak membelanja-belanjakan barang yang sesuai kebutuhan kita sendiri. Maka harus merasa diri. Oh sudah. Ada lagi? Maksudnya begini, refleksi ini bukan hanya saja di materi tadi, tapi keseluruhannya pembelajaran kita hari ini. Dari sini juga bisa tahu kayak bedanya belanja di Indomaret sama pasar pagi. Oh, ada perbedaan ya? Iya, dari harga terus tempatnya juga Pak, cara penjualannya. Kadang ada juga yang baru dari Indomaret itu ya tadi jual ke pasar-pasar tradisional. Ada lokasinya juga. Jadi cuma ada di tempat di Indomaret itu sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dulu.
tadi kawan yang tadi selama kita mengikuti proses pembelajaran ekonomi, kegiatan konsumsi, kata dari kawan tadi bisa merasakan apa sih perbedaan antara belanja di supermarket atau di pasar tradisional. Bahkan bisa kita mengambil kesimpulan terkait konsumsi ini dari yang disampaikan siapa kelompok kinestetik, bahwasanya bisa kita mengambil kesimpulan untuk konsumsi itu ada skala prioritas. Tidak boleh kita itu membelanjakan itu sembarang. Jadi ada skala prioritas kata versi dari kelompok kinestetik tadi. Jadi apa skala prioritasnya? Kalau misalnya kita membeli barang harus sesuai ke kebutuhan kita, kemampuan kita. Tidak boleh kita ada uang sekian lalu habiskan semuanya. Begitu yang disampaikan kawan-kawan tadi. Itulah hikmah yang bisa kita terapkan. Untuk kita saya rasa cukup, sudah mewakili semuanya. Hanya saja kelompok satu karena waktu kita udah mepet, cukup yang ini presentasi, kelompok dua presentasi dan itu refleksi. Baik, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri, saya akan memberikan reward karena kalian sudah berusaha bekerja dan lain sebagainya. Untuk kelompok kinestetik, alhamdulillah sesuai planning 80% bisa dimaksimalkan. Kemudian auditing dan hasil pun juga bagus. Ini kelompok bagi-bagi aja ya. Nih, dibagi-bagi aja, dibagi-bagi aja. Baik, tadi dari rangkaian acara ini saya sudah mengambil kesimpulan dan menilai kelompok mana kelompok inisiatif, kelompok auditori, kelompok visual dan kelompok visual masing-masing saya sudah memberikan penilaian. Dan mudah-mudahan dari hasil kinerja kita sekolah ini, mudah-mudahan kita ada manfaatnya dan bisa kita petik bersama apa hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengakhiri, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuki materi kegiatan konsumen ya untuk di minggu depan. Oke, untuk ketua kelasnya nanti Arya, mari kita sama-sama mengakhiri. Mohon untuk berdoa untuk ya. Mari teman-teman untuk menutup kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Baik, mungkin sampai di sini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.